Assalamualaikum dulur-dulur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu disertai kesehatan dan penuh dengan kebahagiaan ya lur. Di video kali ini kita bakal ngebahas film action science fiksi yang penuh ledakan, kekuatan super, dan pil misterius. Yap, ini dia. Sebuah film yang bakal bikin lo mikir gimana jadinya kalau kekuatan super itu bisa lo beli di apotek. Nah, film ini mengisahkan tentang pil misterius yang disebut Power, yang memberikan penggunanya kekuatan super selama 5 menit. Namun efeknya tidak dapat diprediksi dan bisa berbahaya bagi si pemakai lur. Nah, seorang mantan tentara bernama Art yang diperankan oleh Jamie Foxx, seorang polisi bernama Frank yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt, dan remaja pengedar pil bernama Robin yang diperankan oleh Dominic Fishback bekerja sama untuk menghentikan penyebaran pil tersebut dan mengungkap konspirasi di baliknya. Dan kekuatan seperti apa yang mereka harus hadapi dan apakah mereka berhasil mengungkap konspirasi di balik peredaran pil itu? Langsung aja, ayo kita mulai ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini biar gue makin semangat ngasih alur cerita film buat lo dan dulur-dulur semua. Berlatar di sebuah kota bernama Orlando, kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Robin. Dia adalah seorang pelajar yang hobinya nge-rap dan punya usaha sampingan sebagai pengedar pil yang disebut Power. Di suatu malam, Robin udah janjian sama 2 orang pelanggannya di salah satu sudut kota. Saat mereka bertemu, mereka mulai bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan harga, bukan tanpa alasan. Kali ini Robin memasang harga tinggi karena ketersediaan barang mulai langka dan ditambah lagi kenaikan pajak impor yang diterapkan oleh Amerika ke berbagai negara membuat biaya produksi makin tinggi lur. Nah, saat Robin sedang bernegosiasi, tiba-tiba saja datang seorang remaja lain dan langsung menyerang Robin dari arah belakang. Tidak lama setelah itu muncul seorang polisi bernama Frank dan menyergap Robin dan juga 3 remaja lainnya. Setelah berhasil mengambil pil yang dirampas ketiga remaja itu, Frank membiarkan mereka pergi dan rupanya Frank adalah teman dari Robin lur. Lebih tepatnya pelanggan eksklusif Robin. Dan malam itu Frank membeli beberapa pil dari Robin dan membayarnya dengan sebuah motor hasil sitaan raja di jalan. Setelah matahari menyingsing, Robin kembali ke rumahnya dan bersikap selayaknya anak remaja pada umumnya. Di situasi lain, seseorang bernama Art mendatangi suatu rusun untuk mencari seseorang bernama Newt. Nah, Newt ini adalah orang yang sangat waspada ya terhadap orang baru. Nah, saking waspadanya, dia sampai nelpon bosnya dulu untuk menanyakan apakah benar bahwa Art itu adalah orang suruhan bosnya. Saat Newt sedang mencari ponselnya, rupanya Art sudah berdiri tepat di belakangnya sambil menodongkan senjata. Nah, Newt yang sadar bahwa Art bukanlah orang suruhan bosnya, mencoba melawan agar bisa melarikan diri lur. Sadar bahwa Art bukanlah orang yang seimbang untuk dia lawan, akhirnya Newt menelan pil power yang dimilikinya dan setelah menelan pil itu, Newt berubah menjadi manusia api dan langsung menyerang Art lur. Art pun berlari menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Newt itu. Newt yang merasa kekuatan yang dimilikinya masih belum maksimal, dia pun akhirnya menelan 3 pil power lagi untuk menambah kekuatannya. Namun Art yang sedikit mengerti cara mengatasi pil itu pada akhirnya bisa menangkap Newt dengan cara mencelupkan Newt ke dalam air lor. Newt yang merasa sangat kesakitan itu pada akhirnya memberitahu siapa orang yang memberikan pil itu kepadanya. Dan tidak lama setelah itu Newt pun meledak karena overdosis. Di situasi lain, Robin yang sudah bersiap berangkat ke sekolah berjanji kepada ibunya yang sedang sakit kalau dia akan membelikan sop sepulang sekolah nanti. Nah, si ibu pun menyambut baik niat Robin itu. Selain itu, si ibu yang sedang melihat tayangan berita yang mengabarkan telah terjadi kebakaran di salah satu rusun meminta Robin untuk menghubungi sepupunya yang tinggal di sana
dan memastikan kalau sepupunya itu baik-baik saja lur. Di dalam kelas, Robin pun menghubungi sepupunya dan menanyakan keadaannya. Sepupunya itu pun membalas kalau dia baik-baik saja lur. Nah, si sepupu itu pun mengajak Robin ketemu di waktu dan tempat pertemuan seperti biasanya. Robin pun mengiyakan ajakan itu. Sementara itu, di tengah kota telah terjadi perampokan sebuah bank lur. Pelaku perampokan yang diketahui telah memakai pil power dan mendapatkan kekuatan tidak terlihat membuat polisi bingung dan hanya bisa menunggu. Karena Frank menganggap situasi ini berbahaya, dia pun langsung menyetel timer di jam tangannya dan menelan pil power yang dimilikinya lur. Setelah itu, Frank langsung menerobos masuk ke dalam bank untuk menyergap si pelaku. Namun sayang, si pelaku berhasil keluar dari bank dan kabur lur. Nah bodohnya si pelaku ini keluar sambil bawa tas yang berisi hasil rampokannya. Ya otomatis Frank dan polisi lain pun bisa ngelihat dia dan akhirnya dia pun dikejar-kejar tuh lur. Nah yang gak kelihatan kan cuma badannya doang ya. Kalau badannya ya. Nah aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Sampai di salah satu lorong jalan, Frank akhirnya berhasil menyergap si pelaku lur. Namun sayang, si pelaku masih berhasil lolos dari sergapan Frank dan mengambil senjata yang dibawa Frank itu lalu menembakkan senjata itu ke kepala Frank lur. Frank pun ngegoler dan hampir tidak sadarkan diri. Namun untungnya berkat pil power yang dia telan sebelumnya, Frank mendapatkan kekuatan kebal terhadap peluru dan si pelaku pun akhirnya tertangkap. Inspektur Pijay yang melihat kejadian luar biasa itu pun pada akhirnya memanggil Frank dan berniat memecat Frank karena telah mengkonsumsi pil power itu. Namun Frank menjawab dengan tegas bahwa untuk melawan pengguna pil power adalah dengan menggunakan pil power dan tidak ada lagi yang lebih baik dari orang yang menggunakan kekuatannya untuk menegakkan kebenaran. Dan atas pernyataan Frank itu, Inspektur Pijay pun gak jadi mecat Frank lur. Namun untuk berjaga-jaga, tanda pengenal atau lencana dan senjata yang dimiliki Frank sementara diambil dulu. Dan mulai dari sekarang, Frank akan bekerja di balik layar lur. Setelah bersepakat, si inspektur memberikan sebuah informasi bahwa untuk menghentikan maraknya kapsul pil power itu, dia harus menemukan orang yang diduga bergerak sebagai dalang di balik dari maraknya kasus itu. Dan si inspektur pun memberikan secarik foto yang tiada lain adalah Art. Kita kembali ke Robin. Malam hari setelah beres sekolah, Robin mendatangi salah satu rumah makan dan menunggu sepupunya. Di sana juga terlihat ada Art yang sepertinya juga sedang menunggu seseorang lur. Robin yang mulai bosan karena sepupu yang ditunggunya itu tak kunjung datang, akhirnya memutuskan untuk pergi. Bukannya gak mau nunggu lebih lama, tapi si ibu udah ngechat ke Robin dan nanyain sop yang dijanjiinnya tadi pagi. Nah, saat Robin hendak menaiki motornya, dia melihat ban motornya tuh sobek lur. Robin pun terpaksa harus mendorong motornya dan kemudian gak lama setelah itu Robin diculik lur. Dan Robin dibawa ke salah satu pinggiran jalan sepi dan mulai ditanyai tentang dari mana dia mendapatkan pil power itu. Awalnya Robin mengatakan dia tidak tahu dan Art pun menanyakan apakah Robin mengenal Newt. Robin pun masih menjawab tidak tahu lur. Setelah Art memberitahu Robin bahwa Newt sudah meninggal dan yang seharian berkomunikasi dengannya itu adalah Art yang menggunakan handphone milik Newt, barulah Robin menjawab dan memberitahu pemasok pil power itu kepadanya. Dan Robin pun membawa Art menuju salah satu supermarket lur. Dan di perjalanan Robin secara sembunyi-sembunyi menghubungi Frank untuk meminta bantuan. Setelah memasuki supermarket, Robin mendatangi petugas kasir dan menyebutkan kode untuk bisa bertemu dengan seorang pemasok di sana. Art yang mengikuti Robin dari belakang secara refleks mengalihkan pandangannya dan pada akhirnya dia pun kehilangan Robin. Robin yang saat ini berada dalam ruangan si pemasok melaporkan bahwa saat ini dia telah diancam oleh seorang yang sedang mengincar pemasok besar, si Biggie ya, yang diincar sama si Art ini. Dan orang itu sedang mengikutinya lur. Mendengar hal itu dari si Robin, si pemasok kecil itu pun sedikit emosi dan langsung menyetel timer di tangannya lalu menelan pil powernya dan menemui Art dan keributan pun terjadi.
Setelah berhasil mengatasi pemasok kecil itu, Art menemukan suatu ruangan yang di dalamnya terdapat monitor besar yang menunjukkan banyak nama dan banyak lokasi dari orang-orang yang mengkonsumsi pil power itu. Nah, di sini si Art menyimpulkan bahwa di dalam pil power itu terdapat sejenis alat pelacak yang mampu mengetahui lokasi dan kondisi si pemakai, lur. Menurut Art, hal itu dilakukan untuk menguji sekaligus menjadi testimoni untuk calon pembeli dalam partai besar. Nah, saat Art meminta Robin untuk mengantarnya ke suatu tempat yang ingin dia tuju, Robin malah keluar dari ruangan itu dan melarikan diri, lur. Nah, si pemasok kecil yang berhasil bangkit dari kematiannya pun mulai mengejar Robin, lur. Dan saat Robin terpojok, Art muncul di waktu yang tepat dan menjunuh pemasok kecil itu, lur. Robin pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Robin membawa Art yang sedang terluka dan merawatnya di rumah sakit hewan milik ibunya. Setelah mengobati beberapa luka yang terdapat pada tubuh Art, Art mulai bertanya kepada Robin kenapa dia menjual pil power itu. Dan Robin menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa saat ini ibunya sedang menderita diabetes kronis dan membutuhkan banyak biaya untuk operasi. Menurutnya, dengan menjual pil power, peluang untuk kesembuhan ibunya jadi semakin besar. Namun Art menanggapi lain, lur. Dia berkata bahwa semua orang pasti membutuhkan uang, tapi tidak semua orang mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya. Banyak dari mereka yang berhasil mencapai kesuksesan dengan potensi yang mereka gali dari dalam dirinya. Dan Robin berkata mungkin saja dia bisa sukses dengan nge-rap. Mendengar hal itu, Art pun tertawa, lur. Robin pun menjawab tawa itu dengan rapnya. Nah, di situasi lain, Frank yang mendapatkan pesan dari Robin saat ini udah sampai di rumah Robin, lur. Saat Frank turun dari mobilnya, dia melihat situasi yang sepertinya berbahaya dan mengancam keselamatan ibunya Robin, lur. Frank pun menyelinap masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar mandi. Dengan sangat cerdik, Frank keluar dari dalam kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk dan berakting seolah-olah menjadi pacar dari ibunya Robin. Sambil menanyakan sampo dan pura-pura terkejut, Frank menanyakan lencana dan surat tugas dari dua orang pria berjas hitam yang mengancam ibunya Robin itu. Karena dua orang itu tidak mengeluarkan identitas, Frank pun merekam kejadian itu dengan ponsel ibunya Robin dan Frank pun berhasil membuat dua orang itu keluar dari rumah Robin, lur. Si ibu yang melihat kelakuan Frank yang seenaknya itu jelas kebingungan dan bertanya-tanya. Si ibu pun pada akhirnya menodongkan pisau ke arah Frank dan menanyakan siapa dan apa tujuannya datang ke rumahnya. Kemudian Frank pun menjawab pertanyaan si ibu itu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang detektif yang sudah bekerja sama dengan Robin selama 6 bulan. Dan saat ini Robin sedang dalam bahaya dan keberadaannya saat ini adalah untuk membantu menyelamatkan Robin dari keterlibatan yang tidak seharusnya. Frank pun berlari keluar rumah dan menaruh ponsel milik si ibu di mobil dua orang itu. Setelah itu Frank pun langsung pergi mengikuti dua orang itu dengan mengikuti GPS ponsel si ibu yang berada di mobil itu, lur. Kembali ke Robin. Robin yang saat ini sedang mengantar Art menuju suatu tempat mulai berani menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, lur. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau di antara Robin dan Art mulai terjalin hubungan emosional. Di kesempatan itu Robin juga menanyakan dari mana asal dan awal mula pil power itu berasal, lur. Dan Art menjawab bahwa hal itu berawal dari sebuah ide yang ditunjukkan oleh Telios. Entah ini Telios nama orang atau nama perusahaan ya. Yang jelas Telios ini adalah kontraktor pertahanan yang pertama kali mengusulkan ide untuk membuat pil power, lur. Dan ide itu pun diterima. Kemudian mereka mulai mengumpulkan banyak prajurit dan memberikan banyak radiasi, memodifikasi gen agar para prajurit menjadi pahlawan super. Nah, Art juga mengatakan bahwa hal itu hanya alibi semata. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk melindungi penguasa dan kekuasaannya. Nah, dari sini kita tahu kalau si Art ini sebelumnya pernah menjabat sebagai mayor di satuan militer Amerika, lur. Dan setelah obrolan panjang di perjalanan tadi, mereka pun sampai di tempat yang dituju. This is the spot. Tampak dari depan tempat itu seperti tempat tato biasa, lur.
Namun setelah Art menumbangkan salah satu pengawal dan memasukinya, ternyata di belakangnya tempat itu memiliki ruangan yang cukup luas dan saat ini dijadikan tempat untuk bernegosiasi oleh Telios agar mendapat suntikan dana dari calon investor yang saat ini ada di hadapannya. Di dalam ruangan yang luas dan tertutup itu, Telios mempresentasikan tentang bagaimana pil power itu bisa menjadi senjata yang sangat luar biasa, sekaligus bisa menjadi alat kontrol bagi para penguasa. Dalam presentasinya itu, Telios juga menyampaikan bahwa kelak pil itu akan memiliki efek permanen, Lur. Tentu saja jika para investor siap menggelontorkan dana untuk menunjang pengembangan pil itu. Sementara itu, di luar ruangan, tepatnya di parkiran, Robin yang sedang menunggu Art tidak sengaja bertemu dengan Frank. Rupanya GPS yang dipasang Frank pada mobil dua orang berjas hitam tadi berhenti di tempat yang dituju oleh Art dan Robin. Pada pertemuan itu, Frank menanyakan tentang keberadaan Art dan mengatakan kepada Robin bahwa Art adalah orang yang berbahaya, Lur. Tapi hal itu disangkal oleh Robin. Dan Robin mengatakan kepada Frank bahwa tujuan Art adalah tidak lain hanya untuk menemukan putrinya yang diculik oleh Telios. Nah, kembali ke ruangan negosiasi. Di sana, Telios mulai mendemonstrasikan bagaimana cara menangani kematian yang diakibatkan oleh pil itu dengan menggunakan tabung besar. Dan di saat bersamaan, Art mulai melancarkan aksinya untuk menangkap Telios. Dalam aksinya itu, Art berhasil menangkap Telios, namun karena banyak anak buah Telios yang berjaga di sana, pada akhirnya baku tembak pun tidak bisa dihindarkan, Lur. Dan saat Art sudah berhasil membuat Telios menyerah, tiba-tiba Frank muncul dan meminta Art untuk menjatuhkan senjatanya. Dan saat Art mengalihkan perhatiannya dari Telios, Telios segera menelan pil power yang dimilikinya dan seketika saja tubuh Telios membesar dan menghancurkan tempat itu, Lur. Frank dan Art pun segera berlari keluar ruangan dan setelah keluar ruangan, Frank menangkap Art dan memborgolnya lalu membawanya ke dalam mobil. Saat Frank menjalankan mobilnya dari kejauhan, Robin melihat seorang pria botak berjenggot yang menjadi incaran si Art, Lur. Robin pun segera mengikuti mobil yang ditumpangi si botak berjenggot itu dengan menggunakan motor yang berhasil dicurinya. Di perjalanan, Art memberitahu Frank suatu kebenaran di mana orang yang menjadi atasannya saat ini sudah berada di bawah kendali Telios. Dan Frank hanya dijadikan alat untuk menangkap Art yang sejatinya adalah ancaman bagi keberhasilan Telios dalam menjalankan Project Power. Mendengar hal itu, Frank pun meninggalkan Art dan membiarkan kepolisian membawanya. Namun dengan melihat fakta di lapangan dan keterangan yang disampaikan oleh Art, pada akhirnya Frank pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu, Frank kembali ke Robin dan meminta Robin untuk membantunya menjaga situasi agar Frank bisa masuk ke dalam kapal besar Genesis yang menjadi markas Project Power itu. Frank yang mencoba mengelabui seorang penjaga di pintu gerbang rupanya tidak berhasil mengelabui penjaga di sana itu, Lur. Alhasil, dia mendapatkan 3 kali lesatan peluru di tubuhnya. Dan seketika saja Frank pun terkapar. Untungnya, sebelum melancarkan aksi, Frank terlebih dahulu memakan pil power yang dia temukan di jalan saat dia mencari Robin. Dan hal itu membuat Frank bangkit dan mulai menumbangkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Di situasi lain, Art dibawa ke dalam kapal besar Genesis oleh si botak bewok dan dimasukkan ke dalam penjara kaca. Sementara Robin berhasil masuk dengan cara bersembunyi ke dalam mobil yang diangkut ke atas kapal. Robin pun bertemu Frank di ruangan kontrol. Di sana mereka pun mulai mempelajari denah dan sistem kapal. Setelah itu, Frank meminta Robin untuk tetap berada di ruangan kontrol agar dapat memberinya akses ke setiap ruangan, Lur. Selain itu, Frank juga merasa tempat kontrol adalah tempat paling aman untuk Robin bersembunyi. Kemudian, Frank pun bergegas menyusul Art. Robin yang tidak sengaja menekan tombol alarm membuat penjaga curiga dan bergegas memeriksa ruangan kontrol, Lur. Di dalam ruangan kontrol, Robin memberikan informasi kepada Frank bahwa dia sudah menemukan tempat keberadaan putrinya Art. Dan di situasi lain, semua penjaga yang mulai berpatroli mulai memakai pil power mereka dan memburu Frank dan juga Robin. Saat salah satu penjaga berhasil memasuki ruang kontrol, rupanya Robin sudah gak ada di sana, Lur.
Di situasi lain, Art yang sedang diawasi oleh penjaga mencoba mengancam si penjaga dengan menunjukkan pil power ke si penjaga dan memberitahunya jika Art memakai pil itu, maka akan terjadi kehancuran yang sangat amat luar biasa. Mendengar hal itu, si penjaga pun ketakutan lur. Dan pada akhirnya si penjaga itu pun membebaskan Art. Dan di waktu yang bersamaan, Frank pun sampai di tempat Art berada. Di situasi lain, Robin yang berhasil lari dari ruangan kontrol tiba di salah satu ruangan yang dimana di dalam ruangan itu ada anaknya Art yang bernama Tracy. Robin pun masuk ke ruangan itu dan memberitahu Tracy bahwa ayahnya sedang berada di kapal yang sama. Dan Robin pun pada akhirnya membawa Tracy keluar dari ruangan itu untuk dipertemukan dengan Art. Sepertinya Frank dan Art gak tahu kalau Robin udah keluar dari ruang kontrol lur. Mereka pun berlari ke dek kapal dan di sanalah akhirnya mereka bertemu Robin yang berhasil membawa Tracy keluar. Art pun berhasil bertemu dengan anaknya. Dan sekarang tinggal bagaimana mereka keluar dari kapal besar Genesis itu. Di tengah pelariannya mereka dihadang oleh sekelompok penjaga lur. Art dan Frank pun harus bertarung dengan para penjaga itu sambil melindungi dua remaja perempuan lur. Karena Art khawatir pertarungan itu akan melukai anaknya, Art pun meminta Frank untuk membawa mereka pergi menuju Scotchy dan pada akhirnya Art melawan penjaga itu seorang diri loh. Robin yang berusaha lari ke Scotchy setelah membantu Art tiba-tiba saja disergap oleh salah seorang penjaga. Dan ketua Genesis meminta Art untuk menyerahkan Tracy dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan Robin. Hal itu tentu saja membuat Art dilema. Ya bagaimanapun juga Robin udah banyak ngebantunya dalam misi pencarian anaknya lor. Pada akhirnya Art meminta Frank memberinya pil power. Dan Art memutuskan melawan musuh-musuhnya dengan memakai kekuatan dari pil power itu. Dan benar saja, setelah Art turun dari Scotchy dan menelan pil itu, tiba-tiba saja kekuatan yang dikeluarkan oleh Art menghancurkan segalanya dan bahkan hampir memotong kapal menjadi dua bagian loh. Gila ini. Art yang hampir kehilangan nyawanya setelah mengeluarkan kekuatan yang besar itu kembali dinetralkan oleh anaknya yaitu Trash. Dan mereka pun akhirnya selamat dan berhasil mencapai tujuan mereka masing-masing. Setelah serangkaian kejadian yang luar biasa itu, mereka pun berpisah. Art pergi dengan anaknya dan Robin menjalankan kembali aktivitasnya seperti biasa. Rupanya sumber kekuatan pil itu ada di anaknya Art lor. Robin pun kembali ke rumahnya dengan membawa beberapa gopok uang dan memulai karirnya sebagai seorang rapper. Film pun selesai. Tamat. Ya dari film ini setidaknya kita bisa ambil dua pelajaran ya. Yang pertama itu kekuatan atau kekuasaan tanpa dikendalikan dengan bijak bisa mendatangkan kehancuran. Nah kita diajak untuk sadar bahwa di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar juga lor. Nah yang kedua, kalau lu gak punya kekuatan, setidaknya lu punya temen atau kenalan yang punya kekuatan lah gitu ya. Karena jaringan atau relasi yang kuat bisa jadi senjata yang ngebantu lu buat capai tujuan lu. Ya singkatnya lu harus punya orang dalam lah gitu ya. Oke itu aja alur cerita yang bisa gue suguhkan kali ini. Kalau ada film yang pengen gue buatin alur ceritanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.